Ya, kita buka Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi anzala al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Alhamdulillah, jamaah sekalian, mari kita buka saja pertemuan kita dengan sama-sama dengan baca Ummul Quran ala diniyah wa ala kulli al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah sudah kita buka. Mari kita selanjutnya lanjutkan tahsin tilawah kita. Kemarin sampai surat An-Nahl ya, ayat 105 sekarang ya. An-Nahl surat yang ke-16. Pojok sebelah kanan ada ketemu. Innama ya, innama ya. Udah? Pak Iwan, udah Pak Iwan? Innama yaftari gitu ya. Baik, sila ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ayo bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Innama yaftaril kadhibal ladzina la yu'minuna bi ayatillah. Ya. Perhatikan tadi ya, yang pendeknya innama yaftaril, fa keluar anginnya fa ya, yaftaril kadzibal ladzina. Perhatikan lagi, innama yaftaril kadzibal ladzina la yu'minuna bi ayatillah. Ayo. Wa ulaika humul kadzibun. Wa ulaika
kepawawan innama ulang la yu'minuna bi ayu'nya dihentakan la yu'minuna bi ayatillah. Yuk. Mati. Wa ulaika humul kadzibun. Kalau berhenti huruf belakangnya disukunkan, dimatikan. Bun. Ya, wa ya, aja. Ya, Bang. Kayaknya nggak panjang, nggak ada tanda baca kan? Kadzibal ladzina, ulang. Ya, beri. Anginnya kok yaftaril fa itu namanya syafatain, jadi dia dari bibir. Innama yaftaril lanjut ya. Man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Ayo, man ya, nanti napasnya Pak. Dia pas-pasan napasnya. Dan kalau mengulang dia qalbu wa qalbuhu mutmainnun bil imani walakin man syaraha bil kufri sadran fa alaihim ghadabun min Allah. Walakin ya nun mati dengan nun guna. Walakin man syaraha bil kufri sadran fa alaihim ghadabun min Allah. Walakin ya perhatikan deh, mang deh ikhfa terus sadran ikhfa ya, kan diulang terus ternyata bacaan itu. Man syaraha bil kufri sadran fa'alaihim ghadabun min Allah. Man ayat
ولهم عذاب عظيم ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة itu ada dalam ya, itu artinya lawak fihi, kalau nggak boleh berhenti di situ. Jadi kalau kita napas kita nggak cukup, boleh di situ diulang lagi. Dari mana? Biar menyatu dengan kalimat selanjutnya. Alal, ya dari alal boleh. Alal akhirati wa anna Allah la yahdil qaumal kafirin. Ayo. Alam. Ulaika alladzina taba'allahu ala qulubihim wa sam'ihim wa absarihim. Ayo, wa ulaika humul ghafilun. La jarama annahum fil akhirati humul khasirun. Perhatikan, la jarama annahum fil akhirati humul khasirun. Ayolah. Thumma inna rabbaka lilladzina hajaru min ba'di ma futinu thumma jahadu wa sabaru. Thumma inna rabbaka lilladzina hajaru inna rabbaka min ba'diha laghafurur rahim. Inna rabbaka laghafurur, ya idgham bilaguna. Jadi inna rabbaka min ba'diha, ba' ya dia di sini gorokan ketat tengaranya a ya. Inna rabbaka min ba'diha laghafurur rahim. Ayo.
Inna rabbaka min ba'diha coba Pak Iwan, inna rabbaka, ya inna. Kayaknya ngapanya? Inna rabbaka mim ba'diha. Kayaknya nggak panjang. Inna rabbaka mim, langsung masuk ke mim. Mim ba'diha, mim ba'diha. La ghafurur rahim. Ya, jam. Ulang ayatnya kurang ke dalam. Mim ba'diha, mim ba'diha. Ya, apa? La ghafurur ya, la ghafurur rahim. Itu kan bila gunanya. Ya, Pak Fri. Inna rabbaka min ba'diha ya, sadaqallahul azim. Ya. Alhamdulillah sampai 110 tasin kita. Insyaallah teman-teman ya. Tetap bersabar kita dalam belajar ya. Ternyata kekurangan kita, kesalahannya nggak jauh dari kurang panjang pendeknya ya, kemudian tajwidnya ya, dan itu artinya memang harus rajin-rajin mengulang bacaan sendiri. Dan tadi yang kira-kira saya kok kurang panjang atau kurang tekan, nanti inget-inget ya. Dan karena kalau kata pepatah pahala bisa karena biasa, kan gitu ya. Artinya kalau kita terbiasa, insya Allah. Ya, yang jelas semua ini bagi Allah mudah, untuk kita langsung diberikan kemampuan, Allah mudah. Tapi juga Allah ingin menguji kesabaran juga. Artinya pengen pinter tanpa proses ikhtiar yang maksimal sulit juga gitu. Semuanya butuh kesungguhan, butuh kesabaran ya. Dan model begini namanya sabar dalam taat kepada Allah nih kita ya. Dan memang rumusnya jangan jangan cepat mutung, jangan mudah putus asa ya. Jadi ibaratnya gini, kalau kita merasa jenuh dengan rutinitas ya, karena kita bosan tiap hari ya. Bagaimana cara mengobatinya? Kita yakinkan, kita niatkan segala aktivitas kita akan nilai ibadah, maka akan kita merasa puas nantinya. Karena kata Allah pada surat Ad-Duha, walal akhiratu khairul laka minal ula. Jadi kalau kita merasa bosan dengan rutinitas, maka niatkan aktivitas kita apapun ada ibadah, sehingga ada harapan di akhirat maksudnya gitu kan. Bukan hanya di dunia saja, tapi ada nilai akhirat. Itulah yang lebih kekal kata Allah, kehidupan akhirat nanti. Ibaratnya kalau dunia itu kan sebentar ya, ada masanya, bisa umur 60 tahun, bisa 70. Ada juga yang lebih kurang dari juga banyak. Ya kalau kita tadi di makam kan banyak yang masih muda-muda meninggal, bahkan juga ada yang balita, ada yang anak-anak ya. Yang jelas ya Allah pernah dalam doa tadi mengingatkan kepada Nabi. Nabi itu artinya apa? Ingat ya, walal akhiratu khairul laka, ya kata Allah bahwa kehidupan akhirat itu lebih baik bagi kamu ya daripada kehidupan di dunia yang sekarang ini.
Artinya apa? Itu sebagai pengobat hati kita kalau rasa lelah, jenuh, bosen, ya kan? Bosen kan kita, apalagi yang kerja pagi pulang malam terus coba bisa belasan tahun. Tapi kalau niatkan ibadah, ada harapan nanti di akhirat. Maka niatnya ibadah. Termasuk ngaji gini kan bosen. Kalau kita niatnya dunia, dan kalau kita yakin Quran yang kita bacakan memberikan syafaat, terus semakin semangat nantinya. Bukan malah semakin diingetin, dikoreksi, wah salah terus. Jangan nanti ya karena kita lagi proses belajar ya belajar. Ya, kita yakin ini kehidupan yang kalau kita tadi nurutin nafsu bos. Nah, akhirnya apa? Nggak mau beribadah, nggak mau belajar. Begitu juga sholat, kalau niatkannya rutinitas, ya kita akan mudah putus asa. Maka beda orang yang melaksanakan dan mendirikan akan beda. Gitu. Kalau yang melaksanakan sholat hanya rutinitas, sholat, udah sholat aja. Sehingga apa yang terjadi? Sholat, maksiat. Kenapa? Dia hanya melaksanakan rutinitas saja gitu. Tapi kalau orang yang mendirikan sholat, itu apa? Ada hasilnya apa? Dia akan terhindar dari perbuatan keji dan mungkar. Kenapa? Karena dia mendirikan. Maka ada ulama yang kemudian membedakan antara melaksanakan dengan mendirikan. Iqamatus shalah. Bedanya tadi, kalau melaksanakan hanya rutinitas saja, ya sebatas mengukur kewajiban, sehingga apa? Habis sholat maksiat, gitu kan. Kenapa? Karena dia keyakinan hanya rutinitas, melaksanakan. Tapi kalau orang yang niatnya karena tadi mendirikan, itu apa? Berdampak kepada akhlaknya, keimanannya, ya, dalam dirinya. Itu yang kata Allah yang sering kita dengar, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu mampu mencegah berbagai keji. Kenapa? Karena dia menegakkan sholat, bukan sekedar melaksanakan. Inilah bedanya, ya. Makanya kita niatkan nih semuanya, ya, karena kita adalah mendirikan, ya, perintah, menegakkan perintah Allah. Maka akan berdampak kepada akhlak kita, perilaku kita. Ini yang harus kita, ya. Jadi kembali teman-teman, kita bersabar dengan proses yang sedang kita jalani, dan kita harus yakin kehidupan akhirat pasti lebih baik dari kehidupan ini. Ibaratnya kalau sekarang kita tadi susah kan sebentar, sakit juga kan sebentar kan. Nah kalau di sana nanti nggak ada sakit lagi di akhirat, nggak ada lagi capek lagi, nggak ada lagi orang baca Quran, nggak ada lagi tahajud, puasa nggak ada lagi nanti di sana, nggak ada. Ya. Yang ada di sana kita boleh berkunjung dengan saudaranya, dan nanti bila ada rutinitas yang nanti saling berkunjung, kita pengen berkunjung ke surganya Pak Iwan yuk. Nanti yang itu. Kenapa? Nggak ada. Bosan, capek nggak ada. Jadi kalau di sana masih pengen tahajud, terlampau saleh bahasanya. Kalau di sana baca Quran, terlampau soleh. Karena di sana yang jelas nanti bacaan Quran kita akan menentukan tingginya surga sesuai dengan mana saat baca terakhir yang itu akan memberikan tingkatan surga kita. Jadi semakin banyak baca Quran, insya Allah akan semakin tinggi kedudukannya dari surga nanti. Paling keterangan ada hadis seperti itu, banyak yang lainnya seperti itu. Jadi teman-teman jangan bosan baca. Yakin, ya, ini kata Nabi bukan kata saya. Karena salah satu amal yang bisa nolong kita adalah Quran. Ya, salah satunya ya. Kenapa perintahnya kata Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumil qiyamah syafi'an li ashabi. Jadi jangan bosan ingetin istri di rumah. Jangan kita sendiri aja baca. Di rumah dibudayakan baca Quran. Untuk pemula enggak usah banyak-banyak dulu, misalnya awal-awal. Kita kasih rangsang pahalanya, utamanya kasih pemahaman. Kalau ada pemahaman, mudah-mudahan semakin hobi baca Quran. Biasanya kalau belum baca ada sesuatu yang kering, aduh apa gitu ya. Kalau bisa baca nggak baca akan merasa kehilangan. Sama hanya kita makan, kalau belum makan kayaknya bahasa ya, tubuh masih berontak, cari. Nah kita seperti itu mestinya baca Quran itu. Kalau belum baca berusaha di tengah kesibukan kita sempetin baca. Kalau sudah menjadi kebutuhan ruhiyah kita, ya. Itu yang harus kita kuatkan.
Alhamdulillah ya, jadi sekali teman-teman jangan cepat bosan, bersabar terus, sabar. Kita sedang proses ya, kita sedang menyiapkan amal untuk akhirat nanti. Jadi semuanya kita akan ibadah apapun, ya, kita berumah tangga, bekerja, tidak apapun, itu ibadah. Sehingga walaupun tertintas ada tadi harapan-harapan yang akan kita dapat di akhirat nanti. Dan tentunya dengan niatnya ikhlas semuanya seperti itu. Baik, ini sebagai penguatan, memotivasi untuk rajin membaca, rajin merojaah bacanya ya. Ada yang ditanya enggak? Bacanya ini enggak ada yang ayat-ayat gharib ya atau asing ya. Baik, kalau nggak ada ini ada ayat yang kita tadabbur bersama, ini sesuai dengan kondisi hari ini yang terjadi. Jadi surat yang 106 ya. Coba baca pajam 106. Ini barangkali ini begini. A'udzu. Yang barusan iya. Ya baik. Jadi ayat ini Allah berfirman, "Man kafara billahi min ba'di imanihi." Jadi kata Allah, barang siapa yang kafir kepada Allah, man kafara, siapa yang kafir. Apa kafir artinya? Ingkar ya. Kafir itu adalah orang yang ingkar. Orang lawannya orang tidak beriman kafir. Jadi siapa yang orang yang tadinya ini pokoknya di luar Islam ya kafir. Karena orang hatinya tertutup, dia tidak menerima petunjuk dari Allah. Jadi kata Allah, "Man kafara billahi min ba'di ya imanihi." Jadi siapa yang kafir kepada Allah ya, dan dia setelah dia beriman. Nah, setelah dia beriman, illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Ya, kecuali orang yang dipaksa, kafir padahal hatinya tetap ya dalam keadaan iman gitu. Maka kata Allah apa? Walakin man syaraha bil kufri sadra fa alaihim ghadabun minallah ya. Dan dia tidak berdosa kalau di tadi ya, tetapi orang yang melapangkan ya, dadanya untuk kekafiran, maka kemurkaan Allah ya, kata Allah tadi ya, fa alaihim ghadabun minallah wa lahum adzabun adzim. Maka kemurkaan Allah mimpinya dan mereka akan mendapatkan azab yang besar. Jadi ini sekali lagi teman sekalian, jadi siapa yang kafir, ini kalau sekarang konteksnya ada orang yang tadinya beriman murtad gitu kan, ada kan anaknya proklamator yang malah dia terang-terangan malah dengan cara terus kan selama ini orang kalau murtad kan malu ya, ini yang kadang-kadang inilah Indonesia kan. Orang murtad malah disorot, mengundang tokoh-tokoh negara. Ya ini kena ada apa? Ya lagi-lagi memang ya orangnya mungkin ya cari sensasi atau ada motif-motif untuk menjudutkan. Padahal masalah hal seperti itu hak pribadi memang. Gitu. Tapi kalau
dengan ada motif lain, ya ini yang barangkali yang sangat disayangkan. Jadi kata Allah intinya, siapa yang kafir kepada Allah setelah mereka beriman, maka kata Allah wa ulaikumul kadzibun. Maka tadi orang tadi sebenarnya ya, orang yang seperti itu akan putus semua amalnya. Jadi kalau orang yang tadi iman kafir itu amal yang dari kecil dia lakukan misalnya ibadah, baca Quran, dia akan hapus semua amal. Karena kata Allah apa? Wa may yabtaghil Islam dinan fala yuqbal. Jadi orang siapa yang mencari Islam maka akan dia akan diterima amalnya. Ya, dan nanti orang itu pasti akan, ya kata Allah apa, akan diadab di akhirat nanti. Maka emang risikonya berat. Kalau orang murtad itu ya itu harus dibunuh kalau terang-terangan. Makanya kalau hukum Islam ya, gitu. Kita kan bukan negara berdasarkan hukum Islam. Jadi nggak boleh gitu, apalagi dengan cara terbuka begitu. Jadi ya sangat, yang jelas harusnya ada mediasi sebelum itu kan, biasanya agak konsultasi dulu. Tetap jangan langsung kemudian murtad, kasih pencerahan dulu gitu kan. Ya kalau masih ngeyel juga ya lain ceritanya. Yang jelas saya nggak disayangkan kalau orang murtad. Kenapa? Ya tadi mereka akan mendapatkan siksa yang pedih di akhirat. Abis usia udah 70 tahun ngapain sih? 70 tahun masih, ya memang ya sejak awal pemikirannya sering menyesatkan ya. Banyak ritual-ritual yang sering dia pernah menyakiti suara adal, ritual suara hidung ibu dan kode. Memang seperti itu. Tapi yang jelas ini pelajaran buat kita. Jadi kita mohon sama Allah, kita kuatkan iman kita kan. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ya, kita semua akan mati. Ya percuma kita kalau sudah beramal baik pun kalau misalnya kita kemudian mati kafir, ya nggak akan diterima ya. Yang jelas apa? Orang kafir tempatnya di mana? Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam. Nah, ini harus kita ingat ya Allah, betapa pedihnya nanti kalau kita mati ada kekafiran. Nah, kemudian apa kata Allah selanjutnya? Illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman, kecuali ini kasusnya kecuali ada orang yang dipaksa untuk kafir. Ya padahal apa, hatinya tadi beriman. Ini kasusnya dulu pernah ada sahabat Nabi, ya, keluarga Ammar bin Yasir ya. Itu kan dulu awal di Mekah itu kan luar biasa. Kebanyakan dulu apa yang ditilangkan orang-orang lemah. Banyak kan pengikut agama Islam awal-awal kan di kalangan bangsa budak kayak Bilal, keluarga Ammar itu orang-orang yang lemah. Rupanya ketika dia ketahuan keluarga itu orang miskin, Islam disiksa pada dulu. Sampai ketika anak Ammar bin Yasir itu karena siksa begitu perih ya, nggak sadar keluar dari mulutnya, kau menyembah Lata Uzza ya. Kita sambil nonton filmnya kan ada kan di filmnya itu, yang film Arisalah ya. Jadi dia bawa kayak boneka suruh ngakuin ini Tuhan. Lupa dia karena sudah di luar kesadaran gitu ya kan, ngikutin itu omongan orang kafir itu. Maka kemudian dia lapor kepada Nabi gitu, gimana dong hukum saya kemarin. Nah, maka dia tidak berdosa yang begitu. Kenapa? Karena tadi wa qalbuhu mutmainnun bil iman, hatinya masih merasa beriman gitu, nyaman dengan keimanan tadi, maka tidak berdosa kalau dipaksa. Karena ada ya dipaksa begitu. Kalau kondisi dipaksa begitu nggak apa-apa. Walakin man syarha bil kufri sadra alaihim ghadabun min Allah ya. Ya, kemudian kata Allah ya, tetapi orang yang tadi melapangkan dadanya untuk kekufuran tadi ya, kekufuran, maka kemurkaan Allah tadi, orang yang tadi maksa-maksa itu tuh, yang suka maksa kamu ini, kata Allah apa di pojok ayatnya, walahum adzabun adzim, maka bagi mereka adalah azab yang pedih. Makanya sekali lagi ya, kita kalau bicara bab iman, memang ini harga yang harga yang mati, bahasa kita perkuat terus iman. Ini yang bisa menyelamatkan kita dari segala bentuk tadi ya, godaan-godaan yang ada di depan kita. Maka nggak boleh
bosan membacakan iman. Kenapa? Inilah yang menjadi kata kunci selamat di dari iman. Karena nanti kan manusia dikategorikan dalam Al-Quran Al-Baqarah ya, ada orang yang beriman, kafir dan munafik kan gitu. Nah, sekarang ini Indonesia ya macam-macam kan, ada orang yang mengatakan ya ada salah satu tokoh di UI ya, doktor lagi. Ya saya tidak yakin kewajiban dengan syarat Islam. Jadi dia ngaku Islam tapi nggak mau melakukan syarat Islam. Itu kan nggak benar, kufur kan bahasanya. Ya kan sholat kan perintah Allah syariat, ya kan nikah syariat, kemudian orang meninggal itu syariat Islam. Apa arti kalau orang Islam wajib menjalankan syariat Islam kan? Jadi tadi pemikiran sekularisme, liberalisme itu ya kadang-kadang tadi bahaya itu kan nggak boleh sampai terlontar bahasa-bahasa begitu. Kenapa? Itu akan membatalkan iman kita. Mari kita dulu menambah tentang nawaqidus syahadah, yang membatalkan syahadat tadi. Berarti dia tidak mengimani kebenaran Islam. Kalau Islam ada, kita yakinkan inna dina indallahil, yang bedanya Islam, Islam yang lainnya nggak benar kata Allah. Cuma konteks kenegaraan kita silakan. Ya, lakum dinukum, bagi yang mereka non Islam silakan meyakini kebenarannya, wajar yakin dengan kebenaran agamanya masing-masing itu ya. Kalau kita nggak yakin, lah ngapa kita jadi orang Islam? Gitu. Orang kafir juga pasti meyakini kebenaran mereka agamanya. Jadi kata Allah, lakum dinukum waliyadin, silakan bagi agamamu. Ya, agama kita ya saya minta pertahankan syarat ini sampai mati. Harusnya begitu. Jangan kemudian pelin-pelan, itu bahaya. Itulah ya. Jadi kembali teman-teman, jadi kita jangan sampai tadi ya kita termasuk orang yang kufur setelah beriman, murtad, bahaya itu dosa-dosa. Kalau punya negara Islam itu hukumnya mati. Makanya hati-hati, maka istri kita, anak kita ya perkuatkan terus iman kita. Sulit apapun ingat kita di dunia pasti akan gak selamanya. Ya. Miskin juga paling nggak, sakit juga nggak selamanya. Sabar, terus apa? Memang hidupnya ujian. Ya, malah kalau ngomongin ujian mati, selesai dengan dia menjasa nunggu hari pembalasan. Jadi kalau kita nggak mau capek lelah, ya memang mati dulu Pak Iwan ya. Dia siap mati Pak Iwan. Dia siap. Kalau belum ya kita persiapkan banyak zikir, selawat, ya yang kita lakukan, baca Quran, ya kalau apa-apa kita ibadah, mau bertamu setelah ibadah, jangan ngomongin orang, ini atau nongkrong ngomongin orang malah apa habis pahala kita nanti. Maka nanti ada seorang suami yang sedih, kenapa? Dia tidak bisa ngasih amal kepada ibunya, istri anaknya, malah apa terjadi? Justru amal dia habis karena ngomongin orang. Naudzubillah, jangan sampai seperti itu. Jangan mentransfer pahala, malah pahala dia habis karena apa? Hobi gosipin orang. Ya, nggak boleh. Kalau ngomongin orang depannya ini, saya nggak suka sama bapak ini, kamu begini-gini, itu selesai. Malah jangan nggak ada orang yang tergibah. Ini yang namanya kadang yang suka nongkrong-nongkrong di pos-pos itu hati-hati. Makanya saya tidak termasuk orang yang suka. Kita pasti banyak ngomong macam-macam. Ya tergantung kita sih. Kalau kita bisa membadir, nggak. Kalau kita tak terpengaruh dengan jangan. Kayak ya sekali-kali helm nggak apa-apa. Ya, tapi kalau saya seneng, malah kita terbawa dengan gaya mereka, lama-lama jodoh-jodoh setan. Dipanggil itu yang kadang dipanjang. Astagfirullahaladzim. Maka hati-hati kalau yang suka nongkrong. Kalau sekiranya kita bisa membawa diri, nggak bisa dakwah dalamnya, mendingan tinggalin. Kecuali kita bisa saling ingetin, jangan begitu yuk. Kita yang lain yang bermanfaat, itu bagus. Dan kita akan terpengaruh, jangan. Kalau kita belum kuat imannya, mendingan rem aja lah, jaga jarak gitu. Ini saran saya gitu. Bisa ya. Baik, mungkin ada yang ditanyakan atau menambahkan. Apa?
Boleh kalau mau dia ya kan bertobat dengan menyesali, nggak apa-apa. Artinya kalau tadinya tadi kalau memainkan ya nggak boleh. Kadang-kadang orang mungkin kemarin dia emosi, kesel, bisa aja kan orang anak emosi. Nah, ketika udah murtad, ya mungkin dia tersadarkan, tercerahkan. Gimana sholat lagi boleh? Artinya Allah Raufur Rahim, Allah kan Maha Pengampun. Jadi kalau niatnya karena ikhlas, nah nanti ikhlas ini niatnya. Kenapa? Nggak akan diterima orang yang mengucapkan la ilaha illallah tanpa niat ikhlas. Kenapa? Syaratnya harus ikhlas. Itu yang akan menolong kita adalah kalimat yang diucapkan dengan ikhlas. Man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi faqad dakhala jannah. Siapa yang mengucapkan kalimat tauhid tadi dengan akan masuk surga. Nah, kalau hanya buat gara-gara nggak ngerti ya, yang nggak bermanfaat. Ya, anak-anak sudah cerita yang di sekolah SD, kan temennya orang kafir, itu bisa mengucapkan asyhadu. Apakah dia termasuk Islam? Bukan. Kalau dia hanya sekedar mengucapkan karena ibarat kayak burung, karena burung kan kalau tiap hari suruh ngomong ini bisa tuh ya. Saya pernah cerita dulu teman saya di komplek Angkasa Pura di Kemayoran, itu burung itu bisa hafal Pancasila, Pak. Kalau kamu datang Pancasila, jadi orang ketika datang disambut dengan Pancasila, itu burung. Apa dia ngerti yang diucapkan? Nggak ngerti. Kenapa? Karena dia hanya mungkin terbiasa mendengarkan itu. Ya, sama konteksnya kalau orang tadi bersyahadat tanpa ilmu, ya, tanpa nilai-nilai keimanan, itu bukan itu. Pentingnya belajar. Jadi kata Nabi apa? Khalisan, ikhlas ya min qalbi, dari hatinya. Maka itu akan menolong kita di akhirat nanti. Maka pelajari terus. Ya kalau orang tadi tinggal niatnya aja ya, kalau niatnya ikhlas, insya Allah mudah-mudahan itu menjadi amal yang diterima. Tapi kalau hanya untuk kepentingan duniawi, naik jabatan atau tarik perhatian, alhamdulillah itu nggak akan diterima. Obatnya yang diluruskan ya. Wallahu a'lam bishawab ya. Baik, ada lagi? Sudah cukup ya, bisa ya. Alhamdulillah kita nggak panjang-panjang, nggak banyak-banyak, sedikit. Insya Allah kalau kita istiqomah, kita bisa memahami amalkan itu bermanfaat. Jadi, ini yang barangkali yang kita harapkan. Baik, karena waktu sudah masuk isya, mari kita sudahi pertemuan kita dengan baca hamdalah dan majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.